Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang berikutnya pada kitab beliau Syarhus Sunnah. Kata beliau, rahimana wa rahimahullah wa'lam rahimakallahu annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu syafaqatu abadan ma sahibat dunya. Ketahuilah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati engkau. Innahu yanbaghi lil abdi, sudah sepantasnya bagi seorang hamba, antas habahu syafaqatu abadan, agar senantiasa merasa prihatin terhadap dirinya atau merasa khawatir terhadap dirinya, ma sahibat dunia, selama dia masih berada di dunia atau selagi dia masih hidup. yakni sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk senantiasa merasa khawatir terhadap dirinya sepanjang dia masih hidup. Li'annahu la yadri ala ma yamut, karena dia tidak tahu di atas apa dia akan mati. Wa bima yukhtamulah, dan dengan amalan apa dia menutup kehidupannya. Wa ala ma yalqallaha azza wa jal, dan di atas apa pula dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in amila kulla amalin minal khair, meskipun dia melakukan semua amal-amal kebaikan atau dia melakukan berbagai macam amal kebaikan. Wa yanbaghi lirrajulil musrif ala nafsihi an la yaqta'a raja'ahu minallahi ta'ala indal maut. Dan demikian pula sudah sepantasnya bagi orang yang berdosa, orang yang menzalimi dirinya dengan kemaksiatan, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah tatkala dia hendak wafat. Wa yuhsinadh-dhanna billah, dan dia memperbaiki prasangkanya kepada Allah, atau dia berbaik sangka kepada Allah azza wa jal tatkala hendak wafat itu. Wa yakhafa dhunubahu, dan dia khawatir akan dosa-dosanya. Fa in rahimahullah fa bi fadlin, dan jika sekiranya Allah merahmati dia, maka itu semua karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in adzabahu fa bi dzambin, dan ketika atau sekiranya Allah mengadab dia, maka itu karena ulah daripada dirinya sendiri, yakni dosa dan kemaksiatannya. Naam. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang disebutkan
oleh Al-Imam Al-Barbahari ini permasalahan yang sangat luar biasa, yaitu hendaklah seorang muslim, seorang mukmin di dalam kehidupannya itu terhimpun pada dirinya ar-raja wal khauf, harap dan takut. Dia berjalan di atas rel harap dan takut. Dia berharap kepada Allah Azza wa Jal atas kebaikan-kebaikan, amal-amal yang dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Dia berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menerimanya dan Allah menjadikannya sebagai amal saleh. Demikian pula dia takut akan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia takut jangan-jangan sampai Allah tidak menerima amal ibadah yang dia lakukan, dan dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dia berjalan di atas ini. Seorang mukmin dalam kehidupan dunianya, dia membangun amalnya, itu dia berjalan di atas rel rasa takut dan harap, atau harap dan takut. Dia tidak hanya takut saja dari rahmat Allah, dia tidak hanya takut saja, karena takut semata-mata yang kemudian mendorong dia kepada berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal juga adalah merupakan hal yang tercela, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan innahu la yai'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dan Allah berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan apa? Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya melainkan orang-orang yang sesat. Dan karena takut yang berlebihan, takut yang tidak didasari dengan rasa harap akan ampunan Allah, itu akan membawa seseorang pada berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika dia sampai pada tahap berputus asa dari rahmat Allah, maka dia tidak punya giroh lagi untuk beramal, tidak punya semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dia mencari alasan terhadap kepasrahannya di dalam keterlenaannya itu. Nah, ini perkara yang membahayakan. Kemudian kalau orang itu dia rasa takut saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memandang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu rahmatnya sempit. Karena begitu dia terjatuh dalam kemaksiatan, begitu dia melakukan kekhilafan, kekeliruan, lalu dia berputus asa, tidak ada semangat untuk kembali kepada Allah, maka seolah-olah Allah itu rahmatnya sempit sekali. Allah tidak akan mengampuni orang kalau sudah sampai pada tahapan sekian dan sekian dalam melakukan kemaksiatan. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, sekiranya engkau mendatangi aku dengan biqurabil ardi khataya, dengan sepenuh dosa sepenuh bumi ini, kata Allah Azza wa Jalla, lalu thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka, niscaya aku akan mendatangi engkau bi qurabiha maghfirah, dengan ampunan sebanyak kesalahan yang engkau lakukan itu. Sekiranya engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah, ananas sama, itu sepenuh langit dan bumi, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Disebutkan ruang antara langit dan bumi ini begitu jauh sekali, ya. Ada disebutkan oleh sebagian para fuqaha tentang jaraknya, tapi saya lupa. Tapi yang jelas sangat luas sekali. Seandainya engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kemaksiatan yang sepenuh ruang yang sangat luas ini, artinya bisa dibayangkan bagaimana banyaknya kekhilafan dan kemaksiatan itu. Bagaimana betapa banyaknya dosa-dosa yang engkau lakukan itu. Allah katakan di situ, lalu engkau datang kepadaku, meminta ampun kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni engkau. Wala ubali, aku tidak peduli dengan dosamu itu, kata Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan rahmat Allah itu sangat luas. Oleh sebab itu apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas, sehingga
Bagaimanapun seseorang itu dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah atau terjatuh dalam kekhilafan-kekhilafan sebagai tabiat manusia, dia harus tahu bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala selalu menyediakan taubat baginya apabila dia kembali kepada Allah. Kalau ini yang dia pikirkan, maka dia akan ada rasa harapan, rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, yang telah mendolimi diri-diri mereka. Mendolimi diri manusia itu dengan apa? Kemaksiatan. Nah, hakikatnya kemaksiatan itu adalah kedoliman. Hakikatnya kemaksiatan itu adalah kedoliman. Maka orang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, hakikatnya itu dia apa? Mendolimi dirinya sendiri. Dan kedoliman itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Dan kemaksiatan atau kedoliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu terhitung sebagai apa? Kemaksiatan. Maka katakanlah wahai orang-orang yang telah mendolimi diri mereka, yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah rasa khauf. Ya, rasa khauf. Sebab itu kata Al-Imam Al-Barbahari, annahu yanbaghi lil abdi an tasbahahu syafaqatu abadan ma sahibat dunya. Hendaklah seorang hamba itu dia berada dalam keadaan prihatin terhadap dirinya, takut terhadap dirinya selama dia masih hidup. Selama dia masih hidup, walaupun dia melakukan amalan itu sebanyak apapun, walaupun orang itu dia sudah banyak melakukan ibadah kepada Allah, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sholat sunnah, dia rajin melakukan kewajiban-kewajiban, amal-amal kebaikan, dia selalu terlibat di sana, kegiatan-kegiatan sosial pun dia selalu hadir, tetapi jangan kepedean dalam amal itu. Kenapa? Bagaimanapun amal yang engkau lakukan itu tetap saja engkau harus takut atas dirimu. Kenapa? Karena li'annahu la yadri ala ma yamut. Dia tidak tahu di atas apa dia mati. Seorang kalau dia tidak takut, dia merasa, oh, amal ana sudah banyak. Saya sudah beramal sekian dan sekian. Saya rasa-rasanya tidak pernah terjatuh di dalam sebuah kemaksiatan. Saya rasa-rasanya selalu terlibat di dalam kebaikan-kebaikan. Maka dia berbangga dengan itu, dia merasa puas dengan itu. Tapi bisa jadi orang ini di akhir hayatnya dia terjatuh di dalam kekhilafan-kekhilafan. Dan dia mati dalam keadaan apa? Melakukan kekhilafan-kekhilafan tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga. Artinya dia beramal dengan amalan-amalan saleh. Begitu banyak dia melakukan amal saleh. Begitu banyak dia mendekatkan diri, berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan Allah melainkan dhira', satu hasta saja. Artinya Rasulullah menggambarkan begitu dekatnya orang ini dengan surganya Allah. Begitu dekatnya orang ini dengan surga Allah. Kenapa? Karena hari-hari yang dia lalui semuanya dia isi dengan ketaatan kepada Allah. Naam, mafhum ya ikhwan. Tetapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia didahului oleh ketetapan Allah, maka dia terjatuh di dalam kemaksiatan. Dia beramal dengan amalan kemaksiatan, amalan penduduk neraka, maka dia menutup hidupnya dengan amalan penduduk neraka itu, maka dia masuk neraka. Dan bukankah Rasulullah telah mewanti-wanti kita bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu dilihat pada penutupnya, pada akhirnya. Ikhwan, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam At-Tadhkirah
itu beliau menyebutkan satu bab khusus tentang kisah orang-orang yang su'ul khotimah. Kisah orang-orang yang menutup kehidupannya itu dengan akhir yang jelek. Padahal hampir mau dikata sepanjang hidup orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada satu pemuda di kota Mesir diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ketika itu dia menjadi seorang muadzin di Masjid Jami' kota Mesir, Kairo itu. Berapa tahun dia menjadi muadzin? 15 tahun dia menjadi muadzin. Dan antum tahu orang jadi muadzin ya otomatis dia tidak pernah terlambat dalam melakukan sholat. Iya. Karena dia selalu menjaga waktu sholat. Setiap waktu sholat dia adzan, dia yang mengabarkannya kepada kaum mukminin. Ya. Dan ya sangat berpeluang bahwa dia juga berada di saf yang pertama. Sudah pasti. Yang tentu kita tahu ya sejumlah keutamaan yang dia dapatkan. Keutamaan menjadi seorang muadzin, keutamaan berdiri di saf yang pertama, keutamaan sholat berjamaah dan seterusnya. Itu dia lakukan bukan satu hari atau bukan 2 hari. Ya, tetapi dia lakukan 15 tahun lamanya. Dan kalau sekiranya di masjid itu misalnya ada daras, ada pelajaran-pelajaran agama, maka juga sudah pasti dia hadir. Ya, sudah pasti dia hadir. Artinya dia mendapatkan sejumlah kebaikan dan kita nggak bisa membayangkan berapa banyak kesempatan kebaikan dan amal yang sudah dilakukan itu. Dan itu terjadi selama 15 tahun lamanya. Dia dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika dia hendak naik di menara masjid untuk adzan. Dia lihat ke bawah, dia lihatlah seorang wanita Nasraniyah di belakang rumahnya. Dia nggak jadi adzan, dia turun. Datangi wanita tersebut dan dia tawarkan untuk mau menikah. Kata wanita itu, ya saya tidak bisa. Ya, persoalan yang paling besar yang menghalangi kita itu adalah perbedaan keyakinan. Anda Muslim, saya Nasraniyah. Dan tidak mungkin orang tua saya mau menikahkan Anda dengan saya. Kecuali engkau harus ikut saya. Nah, karena sang pemuda ini, sang muadzin ini dia sangat dia terpesona dengan kecantikan sang wanita, maka dia mau berpura-pura, dia mau berstrategi, dia mau mengelabui. Maka dia katakan, ya sudah, saya tidak apa-apa, saya bisa ikut kamu. Maka katakan dia, maksudnya itu ya sudah nanti kalau setelah menikah balik lagi Islam gitu ya. Nah, yang penting tercapai dulu tujuan. Apa yang terjadi, ikhwan? Nah, begitu dia ketemu sama orang tua ini, wanita sudah berbicara panjang lebar, akhirnya dia sudah berpindah keyakinan. Begitu belum adanya akad, masih menunggu waktu, dia suruh sama calon mertuanya itu perbaiki atap rumah. Naiklah dia di atas, perbaiki. Dan sedang memperbaiki atap rumah itu jatuh dan mati. Jatuh dan mati. Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan apa ya ikhwan? Kafir. Bermanfaat tidak amalan yang dia bangun selama 15 tahun. Begitu banyak, Allahu Akbar ya. Begitu banyak keutamaan amal soleh yang dia lakukan, begitu banyak, dia 15 tahun lamanya, namun kemudian orang ini mengakhiri hidupnya dengan kekafiran. Maka tidak ada satu orang manusia pun bisa menjamin di atas apa dia mengakhiri hidupnya. Karena tidak ada manusia yang bisa menjamin di atas apa dia mengakhiri hidupnya, maka sudah sepantasnya dalam sepanjang perjalanan hidupnya itu mesti dia dihantui oleh rasa takut. Mesti dia dihantui oleh rasa takut. Sebab kalau orang sudah tidak rasa takut lagi terhadap akhir hayatnya, maka dia akan berbuat semau-maunya saja. Dia menganggap dirinya sudah sempurna, dia menganggap dirinya sudah taat, dan seterusnya. Sehingga dia tidak ada rasa mawas diri, dan tidak ada motivasi bagi dia untuk menjaga dirinya daripada kemaksiatan. Lebih parah lagi kalau dia dalam kondisi yang demikian itu, lalu dia berusaha mencari pembenaran. Sebab manusia kalau dia sudah tidak punya rasa takut untuk menggugah dirinya sebagai alarm atas dirinya, maka dia akan mencari pembenaran. Nah, kalau orang sudah sampai pada tahap mencari pembenaran atas kekeliruan yang dia lakukan, abadan, kecuali Allah merahmati dia.
Sekiranya dia nggak mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan terus seperti itu. Dan waliyadzubillah, kalau sekiranya dia mati dalam keadaan kondisinya seperti itu, ngotot di dalam apa? Keburukan yang dia lakukan, lalu dia berusaha untuk mencari dalil untuk membenarkan keburukan yang dia lakukan itu. Nah, kemudian ya Pak Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, dan banyak sekali apa kondisi orang-orang yang pada awalnya dia dalam keadaan saya pernah membaca sebuah apa tulisan ya, ada seorang alim ketika itu di Mamlakatus Saudiyah, dia luar biasa sekali, terkenal dari masa mudanya itu sebagai seorang penuntut ilmu, bahkan di masa apa pemudanya dan masa apa proses-proses belajarnya itu dia menjadi seorang dai yang sangat produktif sekali, membela Al-Quran dan Sunnah, menulis bantahan-bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan, sampai dia punya satu kitab dalam membantah penyimpangan-penyimpangan. Itu dijuluki oleh para ulama bahwa orang ini telah membeli surga dengan kitabnya ini ya, subhanallah, orang ini telah membeli surga dengan kitabnya ini. Artinya para ulama begitu kagum terhadap bantahan dia terhadap penyimpangan-penyimpangan itu. Dan tentunya bantahan terhadap penyimpangan itu adalah merupakan upaya untuk menjaga kemurnian agama, sudah pasti. Maka karena ini adalah merupakan upaya untuk menjaga kemurnian agama dari penyimpangan, maka tidaklah salah kalau para ulama mensifatinya dengan sifat yang demikian. Tapi ini bukan tazkiyah bahwa dia ini berhak masuk surga, tidak. Tapi ini adalah merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa orang ini dalam membela kemurnian syariat itu luar biasa sekali. Nah, tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan hidupnya dia berkenalan dengan seorang wanita ateis. Lalu dia menikah dengan wanita itu dengan anggapan ya saya akan mendakwahi dia. Ini urusan kecil, kalau cuman dakwah kaum Hawa ini kan gampang aja. Ya. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa. Akhirnya dia nikahlah orang itu. Dalam perjalanan ternyata bukan dia mendakwahi itu wanita, tetapi wanita tersebut mendakwahi dia. Akhirnya jadilah seorang ateis dan jadilah seorang pembela kemulhidan. Subhanallah. Dan matilah dalam keadaan yang demikian. Maka ini ikhwan, dan contoh yang seperti ini banyak sekali. Antum tahu Abdurrahman bin Ibnu Muljim, seorang di zaman tabi'in, seorang alim, bahkan seorang dai yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dai yang diutus oleh Umar bin Khattab. Utus kemana? Utus ke Palestina. Bahkan Umar bin Khattab menulis surat, kalau seandainya dia sampai di negeri kalian, maka buatlah madrasah untuk dia, kumpullah pemuda-pemuda agar dia ajarkan mereka Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayatnya orang ini berkenalan dengan seorang wanita Haruriyah, wanita yang berpemikiran Khawarij. Lalu dengan maksud dia mau mendakwahi ini wanita, menikahlah dengan sang wanita tersebut, tapi ternyata bukan dia mendakwahi wanita, tetapi wanita itu mendakwahinya. Akhirnya dia terlibat dalam pembunuhan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan memuji orang-orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Waliyadzubillah. Tapi pada awal perjalanan hidup mereka adalah merupakan orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ikhwan, annahu yambagi, kalimat ini diulang-ulang dan dijadikan sebagai alarm dalam hidup seseorang. Annahu yambagi lil abdi an tashaba syafaqah abadan ma sahibat dunia. Sepantasnya bagi seorang hamba untuk prihatin terhadap dirinya sepanjang dia masih hidup. Sepanjang dia masih hidup. Alasannya sederhana saja, yaitu li'annahu la yadri ala ma yamut. Dia tidak tahu di atas apa dia mati, wa bima yuhtamulah, dan dengan amal apa dia menutup kehidupannya, wa ala ma yalqallaha azza wa jal, dan dengan apa dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa dia akan menghadap Allah azza wa jal. Maka ini yang pertama. Yang kedua, raja.
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ya, sesungguhnya salah seorang dari kalian dia beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka melainkan dhira, satu hasta saja. Begitu dekatnya dia dengan neraka. Artinya orang ini terkumpul padanya keburukan-keburukan. Keburukan sepanjang hari dan waktu yang dia lalui, dia isi hari-harinya dengan keburukan-keburukan. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan begitu dekatnya dia dengan neraka. Karena begitu banyaknya keburukan yang dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Orang ini fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia didahului oleh ketetapan Allah, lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia menutup kehidupannya dengan amalan penduduk surga itu, maka dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Orang ini pada awal perjalanannya dia berada di dalam kemaksiatan kepada Allah. Atau katakanlah orang ini mengisi hari-hari masa-masa mudanya itu dengan kegelapan. Dia berada dalam dunia yang gelap, tetapi di akhirnya dia kembali kepada Allah, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini artinya apa? Artinya Rasulullah memberikan motivasi kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan engkau, seterpuruk apapun engkau di dalam sebuah kesalahan, rahmat Allah itu lebih luas daripada kesalahan yang engkau lakukan itu. Maka kembali kepada Allah, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan memenuhi harapanmu dan Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Bahkan Rasulullah mengatakan begini dalam hadis, walaupun hadis ini diperbincangkan sanadnya oleh para ulama, yaitu at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa itu keadaannya seperti orang yang tidak pernah sama sekali melakukan sebuah dosa. Ini motivasi apa tidak? Motivasi supaya kita apa? Berharap kepada Allah, berharap untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, berharap untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah pernah menjenguk seorang sahabat yang sedang menghadapi sakaratul maut, ketika itu sedang sakit berat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaanmu? Dan orang ini sahabat ini dia berkata, ya Rasulullah, aku sangat takut atas dosa-dosaku. Tetapi meski dalam kondisi demikian, saat ini aku sangat berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sangat berharap kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yajtami'ani fi qalbi abdin fi hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah terkumpul pada hati seorang hamba dua perkara ini, yaitu takut dan harap. Di tempat ini, maksudnya dalam kondisi demikian ini, ketika hendak wafat seperti ini, melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan dari Allah, dan Allah akan memberi keamanan kepadanya dari apa yang dia takutkan. Paham maksudnya? Allah akan memberikan keamanan kepadanya dari hal yang dia takutkan, dan Allah akan memenuhi apa yang diharapkan. Tidaklah terkumpul pada diri seseorang dua perkara ini ketika dia hendak wafat. Ada pada dirinya rasa takut dan harap kepada Allah, melainkan Allah akan memenuhi kepadanya harapannya, dan Allah akan memberikan keamanan kepadanya, menjaganya, memeliharanya dari apa yang dia takutkan. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, antara harap dan takut ini, sepanjang seseorang itu masih berada dalam keadaan kehidupan yang belum ada padanya tanda-tanda kematian, itu harusnya rasa takut lebih mendominan daripada rasa harap. Mafhum ya ikhwan? Rasa takut lebih mendominan daripada rasa harap. Tapi ketika dia berada dalam keadaan
sudah ada tanda-tanda kematian bagi dia, maka ketika itu rasa harap yang harus lebih dominan daripada rasa takut. Kenapa? Ya karena saat itu tidak ada lagi peluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka yang ada hanyalah harapan. Kalau masih panjang dia daripada tanda-tanda kematian, maka rasa takut yang harus mendominan. Kenapa? Karena pada saat itu masih ada peluang yang begitu banyak bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari yang berikutnya di situ adalah hendaklah yuhsinu dhanna billahi wa yakhafu dhunubahu fa in rahimahullahu fa bi fadlin wa in adzabahu fa bi dzambin. Dan hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan dia takut terhadap Allah dan dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah merahmati dia, maka itu bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena banyaknya amal yang dia lakukan, tetapi itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika sekiranya Allah Azza wa Jalla mengadabnya, itu bukanlah kedoliman, bukanlah Allah mendolimi dia, tetapi itu adalah semata-mata karena hasil daripada perbuatan dirinya sendiri. Nah, demikian ikhwanna fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian itu dia mati, ya, melainkan dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh sebab itu ya ikhwanna fiddin azani Allahu wa iyyakum, seorang hamba dalam kehidupannya itu hendaklah dia berjalan di antara rasa takut dan rasa harap. Di sini ada satu catatan penting. Seandainya seseorang itu dia hanya berharap saja kepada Allah tanpa ada rasa takut, maka dia akan sesat. Dia akan sesat. Kenapa dia sesat? Karena dia akan terjatuh kepada irja, pemahaman irja. Irja itu apa? Amal-amal tidak mempengaruhi keimanannya. Jadi dia terjatuh dalam kemaksiatan, kelalaian, tapi dia tetap berharap saja Allah itu maha baik, Allah maha mengampuni, rahmat Allah itu luas, tapi dia tidak pernah melakukan amal saleh. Kalau dikatakan kepadanya, akhi berhenti dari yang demikian ini kemaksiatan. Ya akhi berhenti, ini kelalaian. Ya akhi lakukan ketaatan kepada Allah. Dia katakan Allah itu maha baik. Ya sudah, ini urusan saya, Allah maha baik. Jadi apa yang ada hanya harapan. Karena hanya ada harapan maka tidak ada amal saleh. Nah kalau hanya ada harapan tidak ada amal saleh, maka inilah pemahamannya Murji'ah. Karena harapan yang terlalu kuat tanpa dibarengi oleh amal saleh, maka amal itu tidak mempengaruhi keimanan. Karena amal tidak mempengaruhi keimanan, maka sudah, yang penting berharap saja kepada Allah akan kebaikan-kebaikan Allah, akan rahmat Allah. Maka demikian ini juga tentu adalah merupakan sebuah kesesatan. Seandainya dia berjalan di atas khauf saja tanpa roja, juga maka dia akan sesat. Apa kesesatannya? Dia akan terjatuh di dalam pemahaman Mu'tazilah, dia akan terjatuh dalam pemahaman Jahmiyah, dia akan terjatuh dalam pemahaman Khawarij, yaitu orang yang terjatuh dalam dosa besar langsung kafir. Kenapa? Karena takut saja. Ketakutan terhadap dosa yang begitu banyak sampai tidak boleh, begitu terjatuh dalam dosa sudah kafir gitu. Mafhum ya? Tidak ada harapan atas ampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu terjatuh dalam dosa sudah tidak ada harapan lagi untuk bertaubat, tidak ada lagi. Nah ini rasa takut saja. Iya, mafhum ya ikhwan? Maka seandainya kehidupan seorang hamba berjalan di atas rasa takut saja dia sesat. Seandainya seorang hamba berjalan di atas rasa harap saja juga dia sesat. Melainkan harus terkumpul pada dirinya rasa takut dan rasa harap. Iya. Maka dari itu para ulama mengatakan takut dan harap itu merupakan rukun ibadah. Merupakan Rukun ibadah. Baik, demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Barangkali ada satu pertanyaan. Baik. Gimana Bang Yedi? Ada pertanyaan? Oh, baik. Oh, Masya Allah ini. Kenapa wanita semua ini bahaya ini? Ya. Pembela wanita. Kenapa wanita semua begini? Jangan lupa bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah aku tinggalkan kepada kaum lelaki suatu fitnah yang paling dahsyat melebihi fitnah wanita. Cukuplah hadis Rasulullah ini sebagai jawaban atas pertanyaan. Kalau dikatakan fitnah wanita itu paling besar karena apa ya Ustadz, itu antum sendiri lebih tahu lah. Nggak usah nanya. Ya. Kalau tanya kenapa fitnah wanita itu besar, ya antum yang lebih tahu. Ya, karena Allah tahu, Allah yang Maha Rahman ini tahu bahwa fitnah terhadap lelaki itu adalah fitnah paling besar terhadap kaum Adam itu adalah wanita. Maka Allah berikan kesempatan kepada kaum Adam untuk ta'addud, untuk poligami. Ya. Tapi jangan ibu-ibu protes ya. Ini saya sedang menjelaskan hukum. Ya, taib. Artinya apa? Ya karena terkadang kondisi seorang lelaki itu tidak cukup dengan apa? Satu orang istri saja. Maka kalau kondisi dia, artinya semua orang beda-beda ya. Kalau sudah umuran seperti Pak Muhyiddin ini nggak perlu dikhawatirkan lagi. Ya, ini nggak ada istri pun aman aja, insya Allah. Tapi kalau kondisi kayak Mang Yadi ini repot, ya repot ya. Bisa. Makanya dari itu apa? Masing-masing orang berbeda-beda. Maka kadang itu apa ya? Kalau kita mau lihat ya, Anda beri contoh dalam urusan lain ya. Misalnya. Nah urusan ini terus nanti ibu-ibu protes repot lagi. Contohnya begini, dalam kadar makan aja. Kalau anak hidupin, anak kan sudah berapa lama ya anak dalam dakwah ini, sejak 2004 itu anak sudah berdakwah. 2004 anak sudah berdakwah dan itu anak safar dalam dakwah setiap hari, setiap bulan. Dari tahun-tahun anak itu penuh dengan safar dalam dakwah. Jadi anak sudah berkeliling ke berbagai macam tempat, pelosok dan perkotaan. Anak di Papua juga cukup lama. Dan anak tentu bermuamalah dengan orang-orang di sana. Kalau kita lihat orang di sana, dalam urusan makan, kadar makan, itu kita bandingkan dengan orang di Jawa. Kalau kasih dia porsi makannya orang Jawa nggak cukup. Nggak cukup. Dia cari harus lebih. Porsi makannya itu, apa ya, kalau istilah orang Timur itu gunung. Makanan kalau ditaruh begini nggak lihat orang di sebelahnya. Karena saking apa? Saking banyaknya. Ya, jadi porsinya berbeda gitu loh. Jadi kalau porsi orang Papua dalam makan bandingkan dengan porsi orang Jawa dalam makan, beda. Antum kasih dia porsi Jawa nggak puas, dia masih mau cari lagi lontong sayur, masih lagi belum lagi apa ketoprak, belum lagi nasi padang, mungkin kakap, dia masih butuh terus makan gitu. Paham maksudnya? Ya. Nah, kalau kondisi orang di dalam pernikahan itu, kondisi syahwatnya, kondisi fisiknya itu juga dalam posisi kayak porsi makan ini, antum kasih satu orang nggak kuat. Satu orang istri nggak bisa dia. Apalagi kalau istrinya haid, ada orang wanita yang haid 15 hari. Aduh, puyeng suaminya. Ya. Maka dari itu Allah yang Maha Rahman tahu fitnah yang begitu besar kepada lelaki itu adalah apa? Wanita. Maka Allah membuka pintu-pintu supaya jangan mereka terjatuh dalam fitnah. Bendung fitnah mereka itu. Ini sekarang nih Anda mau kebanjiran nih, antum harus buat apa? Tanggul dong. Kalau nggak ada tanggul ya repot. Nah makanya dari itu ada lelaki-lelaki tertentu yang kalau nggak ditanggul bablas. Ya, nggak ditanggul bablas. Maka tanggulnya apa ya? Tanggulnya Allah mengizinkan untuk ta'adud itu tadi. Paham ya ikhwan? Tapi ini bukan berarti anak motivasi antum untuk ta'adud, enggak. Ya ta'adud ya kalau antum mampu, kalau nggak mampu jangan paksa ya. Jangan paksa. Kalau antum makan sudah kenyang, jangan paksa nanti muntah. Kalau muntah ya repot ya. Nah, muntah itu udah terlarang lagi nantinya ya.
Ala kulli hal, hal ini dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Taib. Bisa dipahami ya? Nah, satu aja, apa dua? Satu lagi, apa Bang Edi? Silakan. Cukup kan? Taib, barakallahu fiik. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.